sosialisasi, diseminasi aksi nyata modul 14 penerapan budaya positif di sekolah oleh saya Abdul Muntis PDMPD, merupakan jalur penggerak angkatan 11. Dalam kesempatan ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Adapun diseminasi aksi nyata modul 14 penerapan budaya positif di sekolah, saya ucapkan selamat datang para guru hebat yang mengikuti sosialisasi ini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Berdasarkan filosofi pendidikan nasional menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, semuanya tak kita lupakan yang sudah kita ketahui dari dulunya ada 3, yaitu Ing Marso Sangkulodo, Ing Madya Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Yang mana di depan kita sebagai teladan, di tengah kita memberi bimbingan, dan dari belakang kita memberi dorongan. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi, kurikulum saat ini kita lebih menekankan ke karakter anak, ke adab anak, Bapak Ibu. Bagaimana kita membimbingnya, makanya kita ada salam literasi. Tidak ada gunanya intelektual anak jika tidak ada emosional maupun sosialnya. Makanya salam karakter kita sebut dengan emosional diri, kemudian sosial, barulah intelektual. Tidak ada dua ini, tak ada gunanya ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mana Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Peran pendidik dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitu juga dengan anak-anak kita, para peserta didik, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam hal mendidik sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Untuk mencapai hal, maka dapat berpedoman pada trilogi pendidikan, yaitu Ing Marso Sangkulodo, Ing Madya Mangkarsa, dan Tuturi Handayani. Trilogi ini jika dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran amal akan berdampak luar biasa pada perkembangan peserta didik dalam pendidikannya. Maka anak kita sebagai pendidik dapat membimbing sebagai panutan dan mendorong anak-anak kita sehingga tercapailah pendidikan tersebut. Sistem amal memiliki pengertian menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa karakteristik siswa adalah bermain, mengungkapkan rasa dan bebas merdeka. Ketika guru memahami karakteristik siswa atau siswi, maka itu akan menolong guru, kita pendidik ini Bapak Ibu, untuk menuntun anak didik dengan baik pula. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifatnya dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dan inilah konsep utama model budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan ketujuh, restitusi segitiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana perubahan paradigma belajar ini dari 7 yang konsep utama tadi. Ada perubahan paradigma belajar. Nah, siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol, ada stimulus respon, ada teori kontrol yang begitu realistis, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu dan sebagainya. Nah, silakan kasih.
Motivasi perilaku manusia, nah ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Pembelajaran dalam paradigma baru ini mengubah masa kita menjadi pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, ini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Dalam budaya kita, maka disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kemudian sebagai pendidik, kita adalah menciptakan anak-anak yang dimiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, inilah konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu, hukuman, penghargaan. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sinilah konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita dapat memberikan dengan konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu memonitoring berkelanjutan, memberikan stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Ada apa itu restitusi dan apa ciri-ciri restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa membaca juga slide yang sudah diberikan, dan mana di akhir nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab. Nah, ini perbedaan contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bisa Bapak Ibu bandingkan di kopian yang Bapak Ibu terima, dapat dipahami. Nanti kita lakukan sesi tanya. Nah, salah satunya keyakinan kelas, seperti yang kita kata selama ini, kesepakatan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan saat ini? Tentu situ ada tujuan di balik semuanya. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu kan murid mengikuti yang ada kita buat. Kalau keyakinan kelas, kita menyepakati bersama anak didik kita. Inilah antara lain dari kopian ini. Nah, ini contoh kegiatan yang ada. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelasnya, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah, dan melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Seperti saya sampaikan di awal, kita berdiskusi bersama anak, menyepakati bersama. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Butuhnya bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan kebutuhan akan pilihan, kemudian kesenangan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Baik Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai manajer, pembuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau. Mana setiap posisi kontrol itu yang dikatakan penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Mana kalau pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sedangkan sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, menggunakan hubungan baik, dan sebagai pemantau bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, kemudian berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, kemudian mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, ini manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasusnya murid sering datang terlambat ke sekolah. Ini dia tadi, ada 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai penyejer. Nah, ini tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah bagaimana, kemudian menanyakan keyakinan. Kita mengingatkan kembali kepada anak apa keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini contoh pertanyaan sesi segitiga restitusi, contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya anak kita datang terlambat atau anak kita seperti yang sudah saya lakukan, anak terlambat atau menyontek saat ulangan, itu kita panggil anak tersebut, kita lakukan pendekatan dengan berkomunikasi, menanyakan kepada anak kenapa anak itu datang terlambat, kemudian kembali kepada dia bagaimana dengan kesepakatan kelasnya dan bagaimana apa yang akan dilakukan supaya dia tidak terlambat lagi, dan meyakinkan kepada anak tersebut bahwa anak tersebut mampu untuk melakukannya ke depannya nanti. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan, kita lakukan pertanyaan terkait apa yang sudah saya paparkan. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya paparkan terkait budaya positif di sekolah, kita ini memiliki 3 keterampilan, yaitu keterampilan kepribadian, keterampilan emosional, dan kepribadian profesional. Semoga 3 kepribadian itu dapat kita menjadi kepribadian diri kita sebagai pendidik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sertifikat tadi Pak, Ya, kan itu sertifikat rencananya emang Bapak dilaksanakan gimana Pak? iya dilaksanakan. Itu kalau pemberian sertifikat, kalau kepada kan kita sebagai guru kan pasti dulu mengetahui seluruhnya gimana masing-masing sertifikat itu. Kalau semua seluruh peserta kita mendapatkan sertifikat, otomatis kan mereka kan belum ada itu tantangan diri mereka. Kayaknya bagusnya kalau dari Putri Pak, Ya, ngasih sertifikat itu hanya kayak kepada peserta didik emang yang berprestasi. Jadi sehingga peserta didik yang lain tuh ada tantangan. Kawan saya belum saya belum dapat nih. Kawan saya dapat, jadi saya harus bisa mengejar gimana kawan tersebut. Oke, terima kasih Putri. Kita beri tepuk tangan Putri dulu atas pernyataan atau pertanyaannya. Oke, makasih Putri atas sarannya. Kalaulah seperti itu, berarti kan ada sanjuannya. Oke, Bapak di sini bukan mengatakan atas saran atau masukan yang Putri sampaikan, tapi tujuan Bapak di sini di awal yang Bapak sampaikan tadi adalah bakat dari anak itu masing-masing. Berarti kalau yang disampaikan Putri itu sertifikat prestasi. Sertifikat prestasi nanti akan kita berikan juga sepertinya sudah. Yang berkarakter terbaik atau juara futsal dan sebagainya. Kalau ini keahliannya masing-masing. Jadi dengan kita memberikan sertifikat semua anak, masing-masing anak itu merasa dia dihargai pertama. Yang kedua, memotivasi dia untuk lebih bersemangat lagi. Aku dinilai ini yang paling bagus. Jadi dengan adanya itu kita berharap, dan harapan dia nanti ke depan akan tercermin dari dirinya dia anak yang seperti itu. Nah, itu yang maksud Bapak tadi. Terima kasih. Dengan pertanyaan Putri saya lebih mempertegas lagi atas apa yang Bapak sampaikan di awal. Oke Ibu, terima kasih. Kalau ada lagi silakan. Bu Juli, Bu Lia, Bu Pit, Bu Indah. Ada? Nah, kalau tidak ada, cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah turut hadir dan menerima atas apa yang telah kami sampaikan, meluangkan waktunya. Kami juga mohon maaf sekiranya apa yang disampaikannya ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Perkenalkan, nama saya Fadila Azal Yahuda dari SD Negeri 9 Pekanbaru sebagai guru bidang studi bahasa Inggris. Rekan guru Bapak Kepsek kami, Bapak Abdul Mukti MPD, yaitu CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai diseminasi disiplin budaya positif. Dari penyampaian Bapak Abdul Mukti, sangat menginspirasi, luar biasa, mudah dipahami, menarik, dan menyenangkan. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah tentang keyakinan kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik agar belajar nyaman di dalam kelas. Selanjutnya, saya harap saya juga termotivasi untuk mengikuti CGP selanjutnya. Tetap semangat, sukses terus, Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Herlina SPD, salah seorang guru SD 9 Pekanbaru. Saya di bawah pimpinan Bapak Abdul Mukti yang merupakan salah seorang CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Beliau saat ini sedang mengikuti pendidikan. Minggu lalu, beliau telah melakukan kegiatan diseminasi disiplin positif. Kemudian, kami rekan sejawat telah mengikutinya dan alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kami dapatkan dari diseminasi yang beliau laksanakan. Salah satunya yaitu pengetahuan kami bertambah tentang segitiga restitusi dan 5 kontrol guru. Saya berharap dengan kegiatan diseminasi yang beliau telah adakan dapat memotivasi kami para guru SD 9 Pekanbaru untuk memberikan solusi terbaik melalui pengetahuan kami di segitiga restitusi dan memotivasi kami juga untuk menjadi guru yang lebih baik dengan menerapkan 5 kontrol guru yang telah Pak Abdul Mukti laksanakan dan sampaikan. Selamat kepada Bapak Abdul Mukti, teruslah berjuang di pendidikan guru penggerak, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak tanya ADM kelas itu ada menjawab tadi struktur kelas. Ada lagi daftar kelas. Daftar piket. Ada lagi daftar pelajaran. Nah, sekarang kayak yang dilakukan sekarang anak Bapak, nggak boleh keluar pekarangan. Sebagai tanggung jawab kita bersama yang harus kita ikuti bersama, ya kan? Nah, agar kegiatan belajarnya iya. Bolehkah datang terlambat? Nah, jadi berapa tuh menit sampai? Silakan tulis, Bapak kasih waktu mana jamnya nak? Oh, nggak ada. Silakan dengan rapi sesuai barisannya 1, 2, 3, 4 ke bawah ya. Biar tahu Bapak. Nah, 1, silakan dulu ya, 2, kita siapa? Nah, bagus. Oke, lanjut sini lagi ya. Sebelah sini. Oke. Siapa tinggal duduknya? Berapa saya? Tes sejarah. Nah. Oke. Silakan duduk nomor 3. Duduk nomor 4. Lanjut nak. Lanjutkan lagi. Yang sudah duduk, yang belum ya. Kita siapkan duduknya ya, susun kertasnya nak. Biar gampang mengingatnya. Dah yang sudah duduk ada apa nak? Nah, itu bisa nggak kita jadikan kesepakatan kelas? Bisa. Apa tuh bunyi kalimatnya? Oke, lanjut. Enak. Pada teman. Oke. Kemudian selalu melaksanakan tiket kelas bersama. Terus. Tidak boleh membuli teman. Nah, ini berarti pernyataan yang pertama tadi kita gabungkan ke yang kedua ya. Karena tidak boleh berbicara kotor kepada teman, termasuk pembulian nggak? Iya, itu secara khusus.
Nah, umumnya sudah diambil oleh teacher. Tidak boleh membuli teman. Jadi semua yang terkait menyakiti teman itu ada termasuk bagian pembulian. Ada nggak tahu? Ada dia dikasihnya teman hindari pembulian. Oke, kita tulis satu. Dari pembulian. Ini belum kita jadikan kesepakatan keyakinan kelas ya. Bapak baru mencatat rangkuman dari ide-ide terkait dari pernyataan kelompok ini baru 3 nih. Yang keempat, tidak boleh bikin PR di sekolah. Ya? Bapak catat ulang ya. PR dikerjakan di mana, di guru atau Pak Guru. Jadi apa bunyi kalimatnya? Hah? Ya. Apa? Kelas atau berusaha kelas tetap bersih. Tapi tidak dibuat tadi. Tenang, bagus. Itu dia. Berusaha suasana kelas tetap saat belajar. Kita berupaya supaya kalimatnya menjadi kalimat singkat. Harus melaksanakan piket bagian piket. Sudah tuh, melaksanakan piket kelas bersama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, apa itu berarti nak? Buang sampah? Buang sampah? Oke. Buang sampah. Oke, nomor 7. Apa bunyinya nak? 7. Ya, 7. Sorry, bagus. Sengaja Bapak melihat anak Bapak masih fokus apa tidak. Kita masih fokus. 6 di bawah 6 Pak tulis di komentari langsung. 7. Apa bunyinya? Berpakaian Oke, berseragam lengkap dan rapi. Berseragam. Kelas, keyakinan kelas tadi apa? Tanya lagi, keyakinan kelas tadi apa? Hah? Keyakinan kelas tadi apa nak? Keyakinan kelas tadi. Nah ini termasuk apa tidak? Tidak. Kan yang Bapak minta kita sepakat tadi ada keyakinan kelasnya adalah yang terkait kegiatan pembelajaran di kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kalau bayar uang kas itu masuk ini nak? Tidak. Uang kas merupakan tanggung jawab orang tua bersama komite kelas. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain saat berbicara. Ya kan? Termasuklah Bu Nia lagi menerangkan pelajaran. Bicara nggak Bu Nia tuh? Iya. Termasuk Bapak sekarang lagi bicara nih. Termasuk temannya lagi bicara, mungkin membacakan teks dialog dan tertib belajar. Oh, dilarang buang sampah dalam ngaji dan tertib belajar. Sudah ada belum? Sudah. Buang sampah pada tempatnya. Bagus, buang sampah pada tempatnya. Bagus, berusaha kelas tetap. Oke, berarti sudah ya. Ini lagi, memakai seragam sekolah rapi dari datang sampai pulang sekolah. Sudah nak? Mana? Iya, bagus nih yang dibuat temannya Hanifah. Mana Hanifah? Nah tuh, yang lain juga bagus tadi tuh. Uang sini ini belum tertuang. Saya kita masukkan ke poin ke-9. Nanti pelengkapnya dari Bapak.
Oke. Ini adalah contoh perbuatan sikap kita terhadap orang lain, terutama teman. Termasuk sikap atau apa namanya? Budaya positif apa itu, Nak? Atau cerminan karakter apa itu? Bagus. Tolong menolong. Tepuk tangan untuk temannya lagi dulu. Oke. Jadi kalimatnya apa, Nak? Tolong menolong dengan sesama. Nah, itu dia. Tolong menolong hanya sesama teman. Kepada dunia, kepada dunia lain. Apa? Tolong menolong. Kita lengkapi lagi biar lengkap 10. 1. Apa? Melaksanakan ngaji. Melaksanakan ngaji udah ada kira-kira dimasukkan ke dalamnya atau belum? Bisa dimasukkan ke dalam kalimat dalamnya atau enggak? Bisa. Rangkaian belajar, ya kan? Rangkaian belajar sudah. Rangkaian belajar itu apa saja? Mulai dari pembiasaan di halaman, kemudian seperti ayatnya bilang tadi, mengaji di kelas, kemudian belajar Selamat pagi, Dafa. Pagi, Pak. Iya. Dafa sudah istirahat, Nak? Sudah, Pak, di kantin. Oh iya, sudah istirahat di kantin tadi makan ya. Dafa tahu kenapa Pak panggil datang ke sini, Nak? Tidak tahu, Pak. Enggak tahu. Ada yang Pak tanyakan. Tadi Dafa datang ke sekolah pukul berapa, Nak? Jam setengah 8. Jam setengah 8. Kita masuk pukul berapa di sekolah? Jam 7. Jam 7. Berarti Dafa datang tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat. Terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik, Nak? Tidak baik. Tidak baik. Nah, kalau tidak baik berarti itu suatu kesalahan, ya, Nak. Tapi di sini Bapak bukan mencari kesalahan, karena namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk Bapak juga pernah terlambat datang ke suatu acara. Seperti Dafa hari ini juga datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau boleh tahu Bapak, kenapa Dafa datang terlambat? Karena menonton TV dan bermain game. Tadi malam. Jadi karena nonton TV dan main game tadi malam, akhirnya pagi. Bangun kesiangan. Oh, karena menonton TV dan main game tadi malam, pagi bangunnya kesiangan. Dafa ingat dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita, Nak? Ingat, Pak. Ingat. Coba kalau ingat apa salah satunya, Nak? Disiplin dan tepat waktu. Iya, disiplin dan tepat waktu. Dafa yakin dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita itu? Yakin, Pak. Yakin. Kalau yakin, bagaimana cara kita supaya bisa disiplin dan tepat waktu, tak terlambat lagi ke sekolah? Tidur lebih awal dan memasang alarm. Oh iya, tidur lebih awal dan memasang alarm. Nah, dari pernyataan Dafa tadi, tidur lebih awal, memasang alarm. Kira-kira tidur lebih awal itu jam berapa nanti malam itu? Jam setengah 8 atau jam 9. Oh iya, jam 8 atau jam 9. Nah, kira-kira kapan Dafa mulai melakukan perubahan itu? Hari ini. Hari ini bisa ya? Jadi mulai hari ini atau nanti malam, Dafa akan tidur lebih awal pukul 8 atau pukul 9, tidak ada lagi tidur jam 10 sehingga tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Oke, Bapak yakin Dafa bisa melakukan perubahan ini, tidur lebih awal sehingga besok paginya tidak terlambat ke sekolah. Karena Bapak yakin Dafa dapat menjadi lebih baik lagi ke depan, menjadi anak soleh, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya ya. Nah, tos kita dulu. Oke, terima kasih. Silakan Dafa kembali ke kelasnya. Ya. Siang Naila. Selamat siang, Pak. Iya. Naila sudah sholat zuhur? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Naila tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Oh, nggak tahu. Tadi saat ulangan, Bapak lihat Naila melihat jawaban temannya Vina.
atau menyontek. Nah, apakah betul itu atau tidak? Betul, Pak. Betul. Menyontek itu perbuatan baik atau tidak, Nak? Tidak, Pak. Iya, tidak. Baik, setiap manusia itu, Nak, pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah, termasuk Naila tadi menyontek. Itu adalah perbuatan salah. Tapi di sini Bapak bukan mencari kesalahan, tapi membantu anak Bapak, Naila, mencari solusi untuk tidak menyontek lagi, supaya Naila ke depannya dapat lebih baik lagi. Kira-kira tentu Naila punya alasan kenapa Naila menyontek. Coba ceritakan kepada Bapak, apa alasannya tadi kau menyontek saat ulangan? Saya bermain dari sore sampai malam. Oh, jadi kemarin main dari sore sampai malam, jadi nggak sempat belajar gitu? Iya, Pak. Iya. Karena bermain dari sore sampai malam sehingga tak sempat untuk belajar. Naila masih ingat dengan kesepakatan kelas kita yang ingat apa kira-kira salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Jujur. Jujur, iya benar, jujur. Naila yakin bahwa sikap jujur diperlukan dalam diri kita? Iya, Pak. Iya, yakin. Sikap jujur itu baik untuk kita atau tidak, Nak? Baik, Pak. Baik, iya. Kalau Naila sudah yakin, kira-kira apa yang harus Naila lakukan supaya Naila tidak menyontek lagi? Karena menyontek ini perbuatan yang tidak jujur. Apa yang harus Naila lakukan? Belajar semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah SWT. Iya, belajar semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah. Nah, oke, baik, Naila sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak nyontek lagi. Jadi sudah tahu, Nak? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang Bapak tanyakan, kapan Naila mau memulai apa yang Naila katakan tadi? Mulai sekarang, Pak, saya akan menjadi semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah SWT. Oh, baik, iya. Berarti mulai hari ini, mulai sekarang, Anak, akan melakukan apa yang sudah Naila katakan tadi. Belajar semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih ya Naila. Bapak yakin Naila dapat menjadi anak yang pribadi lebih baik lagi, tidak menyontek lagi, dengan belajar semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah. Jadi anak soleha dan menjadi kebanggaan orang tua. Baik, silakan kembali ke kelasnya, Nak. Atas tadi. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa, senang sekali diajak Pak Abdul duduk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila, senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih.